Shalom semuanya, apa kabar? Pasti dalam keadaan yang sehat. Dan kami semua berharap bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Selamat bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah minggu bersama JKI Bethesda BSD. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Karena kami percaya Tuhan di dalam Yesus, di dalam Engkau ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang besar. Sebab Engkau adalah Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Mari semua yang siap beribadah bersama-sama kita mengatakan amin. Bapak Ibu ada yang kenal irama ini? Ya, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Oh ya, kalau Bapak Ibu ada anak-anak yang bersama dengan Bapak Ibu, ayo kita ajak bersama-sama memuji Tuhan. Mereka pasti tahu lagu-lagu ini. Bersukaria hari ini
hari demi hari kita jalani dengan penuh sukacita yang asalnya dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kita seperti apa adanya sekarang dengan semua yang kita punya, itu semua adalah hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Sebab ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, senantiasa ingat bahwa semua yang kita punya sampai hari ini, itu semua asalnya dari Tuhan. Usaha kita tanpa berkat Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Karena itu, kiranya tiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap nafas kita selalu mengakui bahwa Tuhan itulah yang terbesar dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Karena itu sama-sama mari kita agungkan Dia saat ini dengan menyatakan bahwa kita memuji kebesaran-Nya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama jemaat katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senantiasa ingat di dalam hati kita, dalam pikiran kita, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Sekali lagi selalu ingat, kalau kita bisa hari ini, itu semua karena kemampuan Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri, tapi semua karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu senantiasa ingatlah, semua hanya karena Tuhan. Sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great, how great, how great. Is our God, and sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Dengan lembut katakan, how great is our God, how great is our God, and sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God, is our God, is our God, is our God. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, menyatakan syukur kami buat semua yang Kau beri,
buat semua yang Kau buat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau nikmati berada dalam hadirat-Mu, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita Roh Kudus-Mu. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya, menikmati semua kebaikan-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. We thank you Lord, we thank you Lord. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. And all will sing how great is our God. Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Engkau layak atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami ini Tuhan, setiap hari memuliakan Engkau dalam apapun yang kami lakukan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, kami rindu itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkatilah kami sebagai jemaat untuk mendengarkan firman, sehingga kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah yang penuh sukacita, ibadah yang sangat menginspirasi kita, dan yang terutama di tengah-tengah ibadah Tuhan bertakhta, Tuhan mengajar kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan sebuah judul, bukan sekedar. Ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah bukan sekedar. Nah, di dalam kekristenan, Bapak Ibu yang terkasih, kita ini bukan sekedar percaya dan dibaptis. Bukan sekedar kita nangis-nangis datang, terima Tuhan Yesus, kemudian kita dibaptis, dan setelah itu selesai. Tidak ada kelanjutan lain lagi tentang cerita kehidupan kekristenan kita, tentang perjalanan kekristenan kita, atau mungkin biasa-biasa saja.
Atau yang berikutnya, kekristenan itu bukan sekedar kita percaya dan kita diselamatkan. Kalau kita cuman memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, mindset yang seperti itu, saya percaya supaya saya diselamatkan. Nah, kekristenan yang seperti ini cenderung sekali adalah kekristenan yang mandul dalam perjalanan kehidupannya. Dan juga bukan begini, kalau saya Kristen, saya setelah percaya, setelah saya dibaptis, kemudian saya aktif dalam pelayanan. Ya, saya aktif dalam pelayanan ke sana kemari, tetapi kita tidak mengerti esensi tentang kekristenan. Ya, untuk apa? Gitu, Bapak Ibu yang terkasih. Kita menjadi orang percaya, dibaptis supaya diselamatkan, dan kemudian ekspresi kita, bentuk tanggung jawab kita pergi ke gereja. Kalau itu saja, semua orang bisa. Nggak perlu dibaptis bisa, nggak perlu untuk orang itu percaya Tuhan Yesus bisa. Pergi ke gereja, ikut hura-hura atau rame-rame dalam pelayanan, bisa aja Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi mari hari ini kita duduk, hari ini kita belajar firman Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan, supaya kita semakin mengerti. Ternyata di dalam kekristenan bukan sekedar saya percaya, bukan sekedar saya dibaptis, bukan sekedar saya aktif dalam pelayanan, bukan sekedar saya pergi ke gereja, bukan sekedar menjadi orang Kristen yang duduk manis, senyum manis, tepuk tangan, atau mungkin menabur begitu banyak, ya. Atau mungkin juga seorang pendeta seperti saya, seorang hamba Tuhan. Yang penting bisa berkhotbah, yang penting bisa mengajar, yang penting bisa dikenal di mana-mana. Atau mungkin agak mentereng sedikit, wah saya punya bapak rohani hebat, saya cuma punya mentor hebat, saya dikenal di mana-mana, 5 benua dari Sabang sampai Merauke. Apakah cuma seperti itu seorang pendeta? Apakah cuma seperti itu seorang hamba Tuhan? Kita belajar tema pada hari ini. Bukan sekedar. Bukan sekedar. Tema ini saya terinspirasi dari satu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 15 ayat 1 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dari ayat firman Tuhan ini, saya merenungkan dan saya mendapat satu inspirasi betapa hebatnya firman Tuhan. Dan firman ini berbicara kepada saya. Firman ini membentuk kehidupan saya. Ternyata saya menjadi seorang hamba Tuhan seharusnya bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar bla 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 bla, bukan sekedar itu. Dari firman Tuhan ini saya renungkan, dari firman Tuhan ini saya mendapatkan sesuatu. Dan kemudian saya hidupi dan saya hidupi. Dan saya menemukan banyak hal di dalamnya. Jemaat yang terkasih, generasi muda yang terkasih, memang ada sesuatu yang menyakitkan ketika kita mentaati firman Tuhan. Itu pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, keinginan Roh Kudus dengan keinginan daging kita itu berlawanan. Kalau keinginan Roh Kudus, maka kita harus mematikan segala keinginan daging. Perasaan-perasaan egois manusia, pemikiran-pemikiran yang supaya saya mendapatkan untung besar, saya harus dipuji orang lain, saya harus terlihat hebat di orang lain. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya, yang penting saya terlihat hebat. Saya terlihat saya bisa semuanya, saya terlihat bahwa orang-orang bisa mengagumi saya. Sedangkan keinginan daripada Roh Kudus, pimpinan daripada Roh Kudus tidak seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih.
Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan, di dalam dirinya ada dua suara. Seakan-akan ada sesuatu yang beradu, berlomba, atau mungkin apa ya? Ya beradu sebetulnya, fighting keras di dalam dirinya Rasul Paulus. Di sisi lain ada suara kedagingan di dalam dirinya. Di sisi lain ada suara atau kehendak daripada Roh Allah di dalam dirinya. Dan dia harus memutuskan itu. Pilihan mana yang harus saya tentukan? Apakah mengikuti kehendak daging atau mengikuti kehendak Roh Kudus? Sama seperti kita. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, ingat Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan ingin bertumbuh, cuman satu, baca dan taati firman. Banyak berdoa, bagus. Tidak taat firman Tuhan, bukan pendoa, penggosip jadinya. Banyak menyembah, itu bagus. Tapi menyembah saja tanpa taat firman Tuhan, ya itu jadi penyanyi. Sebab penyanyi dengan penyembah itu berbeda sekali. Ya, orang bisa menyanyi lagu sedih, orang bisa menyanyi lagu-lagu gereja, katakan seperti itu. Orang bisa menyanyi lagu-lagu untuk Tuhan di Natal kah, di Paskah, tapi belum tentu hidupnya seorang penyembah. Jadi akhirnya apa? Kita jadi orang yang palsu di atas mimbar, di atas stage gereja. Begitu juga dengan seorang pengkhotbah seperti saya, atau seorang hamba Tuhan seperti saya, atau pendeta seperti saya. Saya bisa saja mengelabui ada banyak orang. Ya, kalau seorang seperti saya menyampaikan firman Tuhan tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan, itu kepalsuan. Nggak ada bedanya dengan apa? Orang-orang yang cuma berkoar-koar pimpin apa? Pimpin demonstrasi, memprovokasi orang. Nggak ada bedanya. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Minggu lalu dan beberapa minggu lalu sebelumnya saya sudah berkata, saya paling suka ketika mengajar atau ketika menyampaikan firman itu menggunakan kata kita. Karena kata kita itu penting sekali. Bapak, Ibu, dan saya ada di dalamnya. Itu kata kita. Jadi dari firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat 1 ini, saya mendapat satu inspirasi. Di situ katakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ada dua hal yang menjadi satu pemikiran kita, yang menjadi satu tolak ukur kita sebagai seorang Kristen hari ini. Di situ ada kata pokok anggur dan ada kata pengusaha. Kalau berbicara dengan pokok anggur berarti apa? Ada satu tuntutan, ada satu pembuktian secara konkret, secara nyata bahwa apa? Pohon anggur itu harus bertumbuh dan berbuah. Karena ada kata pokok anggur di situ. Setiap pokok anggur selalu menuntut carang-carangnya berbuah. Setiap pokok anggur selalu meminta supaya carang-carang itu ada bukti konkret dia bertumbuh sebagai anggur yang sehat, sebagai pohon anggur yang sehat. Yang kedua di situ ada kata apa? Pengusaha. Saya yakin Bapak Ibu yang terkasih juga diantaranya ada seorang pengusaha. Tidak ada seorang pengusaha atau pemimpin perusahaan atau pemimpin sebuah instansi tertentu yang menginginkan rugi. Nggak mungkin. Seorang pengusaha yang benar, seorang pengusaha yang waras, seorang pengusaha yang cerdas, itu selalu apa? Menginginkan adanya profit, adanya keuntungan. Jadi jangan kaget kalau pimpinan kita dalam sebuah organisasi, pimpinan kita dalam sebuah instansi atau perusahaan menuntut kita menghasilkan sesuatu. Ada profit dari kehidupan kita, ada bukti nyata, ada hasil nyata dari kehidupan kita. Sama Bapak Ibu yang terkasih. Kristen yang bukan sekedar percaya, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar supaya masuk surga, bukan sekedar supaya apa? Supaya kita bisa pelayanan, bukan sekedar itu, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan sekedar itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai hal itu. Jadi firman Tuhan ini
Yohanes 15 ayat 1 ini mendasari inspirasi saya. Mendasari pewahyuan atau hikmat yang saya dapat dari Tuhan kita yang hidup namanya Yesus Kristus. Roh Kudus yang mengajar kita semua. Dari satu ayat itu, Yohanes 19 ayat 1. Sekali lagi saya ulangi, pokok anggur itu menuntut carang-carangnya bertumbuh dan berbuah. Seorang pengusaha, Bapak kita adalah seorang pengusaha. Dia pasti menuntut adanya hasil. Apa yang keluar dari dalam diri kita? Hasil apa yang keluar dari dalam diri kita? Jadi inti atau dasar daripada tema hari ini bukan sekedar itu berbicara tentang apa? Fokus kita. Tujuan kekristenan kita, fokus kekristenan kita, tujuan kekristenan kita, prioritas daripada kekristenan kita itu adalah apa? Mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak-Ibu yang terkasih. Kekristenan yang bukan sekedar yang didasari dari Yohanes 15 ayat 1. Di mana kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita terfokus, kehidupan kekristenan kita terfokus kepada satu tujuan, kepada satu prioritas, yaitu mengerti kehendak Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, dan menghidupinya. Mari Bapak-Ibu yang terkasih, bersama-sama hari ini kita menangkap kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang bertumbuh. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang bertumbuh semakin tinggi. Dan berbuah lebat. Walaupun nggak pada musimnya, kita terus berbuah. Kenapa? Karena kita ditanam di tepi aliran air. Bukan sekedar. Kita lihat Matius pasal 7. Ini berbicara tentang orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang menangkap kehendak Tuhan. Dan dia menghidupinya. Tetapi dalam Matius pasal 7 ini yang kita baca adalah orang-orang yang mengabaikannya. Orang-orang yang cuman sekedar pelayanan. Orang-orang yang cuman sekedar jadi orang Kristen. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih. Matius pasal 7 ayat 21. Ada 3 terjemahan. Matius pasal 7 ayat 21. Berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lihat Bapak Ibu yang terkasih. Matius 7 ayat 21. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Wow. Kalau yang di atas, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Kekristenan bukan sekedar masuk dalam kerajaan sorga. Lihat Bapak Ibu, dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wow. Terjemahan berikutnya, firman Allah yang hidup. FAYH, firman Allah yang hidup. Lihat terjemahannya. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk
sorga. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu yang terkasih. Jemaat yang terkasih. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke sorga. Yang menentukan ialah, lihat ini, apakah mereka taat kepada Bapakku yang di sorga atau tidak. Matius pasal 7 ayat 21, saya ulangi sekali lagi. Terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Di handphone kita, di gadget Bapak Ibu yang terkasih, atau di tablet Bapak Ibu yang terkasih, ada namanya terjemahan FAYH. Tinggal di download aja. Matius 7:21 berkata demikian. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk sorga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di sorga atau tidak. Wow. Ternyata bukan sekedar percaya. Ternyata bukan sekedar pelayanan-pelayanan. Ternyata bukan sekedar percaya dan dibaptis. Ternyata bukan sekedar pergi ke gereja. Tetapi apa Bapak Ibu yang terkasih? Orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang menangkap kehendak Tuhan. Dan yang hidup di dalam kehendak Bapa kita di sorga. Wow. Pokok anggur menuntut kita bertumbuh dan berbuah. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus, Tuhan, Raja kita dan Juru Selamat kita. Bapa adalah pengusahanya. Seorang pengusaha menuntut adanya profit, adanya hasil yang harus keluar dari dalam diri kita. Bukan sekedar. Jangan main-main dengan kekristenan. Kalau sampai hari ini masih ada orang-orang yang keras kepala. Kalau sampai hari ini masih ada orang-orang yang gua terserah kok, gua percaya ini hidup-hidup gua, mati ya terserah, ya sudah. Makanya sampai hari ini saya tidak akan pernah memutuskan untuk menjadi kecewa dengan orang-orang apa? Dengan orang-orang yang dibimbing, dengan orang-orang yang dinasehati dengan penuh kasih. Tetapi tidak mau nurut sesuai firman, bukan sesuai kehendak saya loh. Kenapa sih ada banyak pemimpin itu kecewa dan marah besar ketika menasihati orang, atau menasihati jemaat, atau menasihati anak-anak rohaninya? Kenapa? Karena dia paksa mereka untuk sesuai dengan kehendak pribadinya. Dari situ saya belajar. Saya belajar dari bapak-bapak rohani saya yang sudah almarhum. Saya belajar dari mentor-mentor saya. Ketika kita mencintai anak-anak rohani kita, ketika kita mengasihi dan menasihati mereka, dan kemudian mereka tidak sesuai nasihat kita, tidak usah marah. Kenapa? Karena kita lakukan firman, bukan lakukan kehendak kita. Kita nasihati mereka sesuai firman. Kita cintai mereka sesuai firman. Tidak mau nurut, nah apa-apa. Tetap aja disayang, tetap aja dicintai, tetap aja didoakan. Karena yang kita nasihatkan adalah bersumber dari firman, bukan bersumber dari setting pribadi seorang pemimpin rohani atau seorang soni. Bukan. Nasihatnya disetting dari firman Tuhan, diatur dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari hari ini jemaat yang saya kasihi, kita tangkap firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti kehendak Bapa kita di sorga, dan bersama-sama kita hidup di dalamnya. Maka keluarga besar Yayasan Bethesda Ministry, keluarga besar JKI Bethesda BSD Tanjung Priok dan juga Bekasi menjadi sebuah keluarga yang mempermuliakan Tuhan, yang kualitasnya terlihat, yang buahnya terlihat, yang kehidupannya menarik Tuhan, memperkenan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Itu keren sekali Bapak Ibu yang terkasih. Bukan sekedar Kristen. Bukan sekedar itu.
Terus Matius 7:23 lihat, berkata demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terjemahan FAYH-nya, Matius 7:23, terjemahan firman Allah yang hidup, berkata demikian, tetapi aku menjawab, engkau bukan milikku, enyala karena perbuatanmu jahat. Wow. Tuhan itu memang penuh kasih. Bapa kita itu maha kasih. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kasih-Nya, ada tongkat yang tegas. Untuk apa? Mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat. Tuhan berkata, aku menjawab, engkau bukan milikku. Engkau bukan milikku. Enyala. Dikatakan apa? Perbuatanmu jahat. Wow. Aneh sekali. Ada orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak mau kenal mereka. Munafik. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini sedikit aja kesaksian. Saya adalah orang pecandu minuman keras. Sejak dari SMP, sejak papa saya meninggal. Minuman keras yaitu vodka, seperti air putih buat saya. Pagi, siang, malam itu saya minum. Bahkan setelah olahraga saya minum. Di sekolah saya SMP, di sekolah saya yang SMA. Tapi ketika SMA kelas 2 menjelang kelas 3, ada seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Pendeta Budi Prasetyo Wibowo dari Surabaya. Dan ada namanya Pendeta Sinan. Itu rekan saya. Satu SMA, satu Liting. Mereka lah yang dipakai Tuhan untuk membuat saya bisa mengenal Yesus Kristus. Saya tidak pernah lupakan hal itu. Saya yang punya keterikatan, minuman-minuman keras, dan kehidupan-kehidupan amoral semuanya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sejak saya memutuskan bertobat, sejak saat itu saya lepaskan semua. Jadi saya sangat tidak pernah percaya kalau ada orang terikat merokok, ada orang terikat pornografi, ada orang yang terikat minuman keras, ada orang terikat ini dan itu. Dikatakan gini, oh itu perubahan pelan-pelan, itu sudah jelas terlihat. Orang seperti itu orang yang tidak pernah mau berubah. Kalau perubahan, manusia selalu menuntut apa sama Tuhan? Saya manusia Tuhan, perubahannya sedikit-sedikit, yang penting ada perubahan. Tapi kalau manusia meminta berkat, selalu minta cepat, selalu minta maksimal. Ini banyak terjadi di kalangan orang Kristen. Tapi kalau kita dituntut untuk berubah, melepaskan kehidupan lama, kita nggak pernah mau. Apakah kita menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan? Apakah kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan? Apakah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau dan tidak mau mendukakan roh Allah dalam diriku. Tetapi kalau kelakuan kita tidak ada perubahan, kelakuan kita masih tetap kelakuan-kelakuan bejat dan setan itu kita ikuti. Di sisi lain kita pelayanan. Di sisi lain kita orang Kristen. Di sisi lain kita pergi ke gereja. Di sisi lain kita berdoa. Tapi di sisi lain kita mendukakan hati Roh Kudus. Kita menyakiti hati Roh Kudus. Ini kekristenan macam apa? Bukankah kita manusia? Jemaat yang terkasih atau siapapun, kita sama-sama manusia. Saya masih ingat hari itu. Bapak rohani saya berkata, Sukiri Hadi Praptika, almarhum. Sukiri Hadi Praptoko, almarhum, berkata demikian. Le atau nak, sejak kamu terima Yesus Kristus,
sejak saat itulah kamu harus mematikan seluruh perbuatan dosamu. Sejak saat itulah kamu harus memutuskan untuk mematikan seluruh tabiat-tabiat dosa, sifat-sifat dosa yang ada di dalam dirimu. Cuman ada dua hal yang bisa memampukan dirimu. Satu, kasih karunia Tuhan. Yang kedua, keputusanmu setiap saat. Yang kemarin waktu kita pemuritan atau yang khotbah sebelumnya saya mengatakan pertobatan itu dikerjakan secara disiplin dan kontinu. Pertobatan itu dikerjakan secara disiplin dan kontinu. Sampai hari ini saya ingat dan saya pegang. Mari kita fokus dengan kehendak Tuhan. Dialah pokok anggur kita yang menuntut kita bertumbuh dan berbuah. Dialah pengusaha, yaitu Bapa kita, yang menuntut adanya hasil dari dalam diri kita. Mari kita menangkap kehendak Tuhan hari ini. Dan kita hidup di dalamnya. Kita putuskan, kita lepaskan semua ikatan kita. Kita putuskan, kita lepaskan semua ikatan kita. Mau itu merokok, mau itu minuman keras, mau itu apalagi ikatan-ikatan yang lain, pornografi, ya, amarah, kikir, pelit, sombong, keras kepala, itu semua bentuk ikatan, Bapak yang terkasih. Saya sama istri saya suka ngopi, tapi kami putuskan tidak mau terikat dengan hal itu. Artinya begini, kalau tidak ada kopi kami nggak stres. Ada kopi kami minum, nggak ada kopi ya sudah. Ngapain harus terikat? Bisa minum air putih atau yang lain. Itu juga bentuk ikatan. Ada orang yang terikat harus makan ini. Kalau nggak makan ini saya marah-marah. Loh, kalau nggak makan itu kita mati. Itu beda, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, itu berbeda. Tapi kalau kita punya ikatan tertentu, apapun bentuknya, dan membuat kita terikat. Kalau tidak ada itu kita marah. Kalau tidak ada itu kita keras kepala. Wah. Kalau dinasehati yang benar, dinasehati yang baik, kita nggak nurut, kita nggak mau berubah. Itu hati-hati, Bapak Ibu. Karena begini, matinya kita nggak tahu kapan waktunya. Jangan sampai kita ditemukan Tuhan ketika kita mati dalam kondisi tidak berkenan. Jangan sampai kita ditemukan di hadapan Tuhan ketika kita mati nanti, kita ditemukan dalam kondisi sebagai pemberontak, sebagai orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan firman ini berlaku dalam kehidupan kita. Enyah engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Wow. Mari Bapak Ibu yang terkasih, firman itu pedang bermata dua. Buat Bapak Ibu yang terkasih, dan tentunya juga buat saya hari ini. Mari kita bersama-sama menangkap firman Tuhan, menangkap kehendak Tuhan hari ini, dan kita hidup di dalamnya. Kita putuskan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita putuskan hari ini untuk kita tidak mendukakan hati Roh Kudus. Terus, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Bukan sekedar, atau kekristenan yang bukan sekedar. Yang pertama, saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang pertama, berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan juga di dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup berkata demikian. Pada saat seseorang menjadi Kristen, keren banget ini. Pada saat seseorang menjadi Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Wow.
Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dikatakan juga, saat seseorang menjadi Kristen, ia memiliki apa? Hati yang baru. Berarti ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita memutuskan percaya Yesus Kristus, pada saat itu juga kita sedang beralih ke dalam satu dunia lain. Bukan dunia supranatural, roh-roh gaib, enggak. Kita sedang beralih dalam dunia lain. Kita sedang beralih pada pijakan yang lain. Sebelum kita percaya, sebelum kita bertobat, kita berada di dalam dunia setan atau dunia dosa. Pijakan kita adalah pijakan kehidupan dosa. Keras kepala, itu tadi ya segala sifat-sifatnya. Keras kepala, sombong, suka bohong, merasa diri hebat, ya. Apalagi banyak percideraan, pornografi, pesta pora, kemabukan, ikatan merokok, ikatan miras, narkoba, itu semua perselingkuhan, semua itu. Ketika kita percaya Yesus Kristus hari ini, yang pertama, kekristenan yang bukan sekedar apa? Dia memutuskan untuk hidup memiliki tanda Kristus dalam kehidupan dia. Tanda Kristus itu apa? Menjadi ciptaan baru. Itu yang pertama. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar kita pelayanan, bukan sekedar kita pergi ke gereja, bukan sekedar itu. Tetapi yang pertama, kita memutuskan saat ini menjadi orang Kristen, di mana kehidupan kita ada tanda Kristus. Apa itu tanda Kristus? Menjadi ciptaan yang baru, new creation, menjadi ciptaan yang baru. Dasar pijakan kita sudah berbeda. Kaki kita berpijak pada kerajaan Allah. Kaki kita berpijak kepada kebenaran kerajaan Allah. Hidup kita terfokus pada kehendak Allah, terfokus kepada kehendak kerajaan Allah. Kita mulai berubah. Pikiran kita, perkataan kita, sikap hati kita mulai berpijak dalam kebenaran kerajaan Allah. Dan kita hidup di dalamnya. Bukan sekedar Kristen, tapi ada bukti konkret tanda Kristus dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi sebelum masuk kedua gini, saya ada satu quote. Mohon maaf kalau mungkin terlalu keras. Quote saya begini. Kekristenan tanpa adanya bukti perubahan hidup adalah kepalsuan hidup. Saya ulangi sekali lagi. Saya rubah sedikit quote-nya. Kekristenan tanpa adanya atau tanpa disertai bukti perubahan hidup seperti Kristus, itu adalah kekristenan yang palsu. Kalau hari ini kita mengaku iman kita, agama kita, kepercayaan kita adalah Kristen atau Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak ada tanda Kristus dalam diri kita, kita Kristen palsu. Kita Kristen palsu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Mari kita memutuskan ada tanda Kristus dalam diri kita. Ada kasih, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kerendahan hati di situ, ada sukacita di situ, ada kebenaran di situ, ada penguasaan diri di situ. Buah roh itu tanda Kristus dalam diri kita, tanda Kristus. Yang kedua, dari Yohanes 15 ayat 1 tadi. Ayat 1 dan 2 saya bacakan ya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Berkata demikian.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak produktif dipotong, yang tidak menghasilkan sesuatu. Ranting yang sudah bersih berarti ada dua posisi atau dua keadaan. Yang satu rantingnya bersih, yang satu ranting yang tidak menghasilkan sesuatu, atau carang yang tidak menghasilkan sesuatu, itu dipotong, dibuang. Yang kedua, carang atau ranting yang sudah bersih dibersihkan lagi. Supaya apa? Buahnya tambah lebat. Di ayat yang kedua, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Berkata demikian, ia mengerat tiap-tiap carang yang tidak berbuah, dan carang-carang yang berbuah dibersihkannya agar berbuah lebih lebat. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Berbuah lebih banyak lagi, lebih banyak lagi buahnya, berbuah lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, kekristenan yang bukan sekedar itu adalah tuntutan untuk terbukti produktif. Tuntutan untuk terbukti produktif. Hidup kita harus maksimal di dalam keserupaan seperti Kristus. Hidup kita harus maksimal serupa seperti Kristus. Yang pertama tadi, dituntut dalam kehidupan kita oleh sang pokok anggur, oleh pengusaha yaitu Bapa kita. Ada bukti Kristus di dalam diri kita, yaitu perubahan hidup yang serupa dengan Kristus. Ada perubahan hidup yang serupa dengan Kristus. Kita mengacu kepada buah roh. Yang kedua, dari Yohanes 15 ayat 1 dan 2 kita belajar apa? Yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Ada ketegasan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada firman yang berkata, suatu saat Tuhan akan ambil dari diri kita kaki dian itu. Suatu saat kaki dian, terang itu, kasih kemurahan itu akan diambil. Karunia-karunia rohani juga akan diambil semua. Itu menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu saya. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang terkasih. Ada seseorang, orang ini bersaksi kepada saya. Tapi puji Tuhan, orang ini akhirnya bertobat dan tidak lama dipanggil Tuhan. Tapi bersyukur dia bertobat, dia sadar. Kemudian ada waktu sekian tahun untuk dia mulai memperbaiki kehidupannya. Dan tidak lama Bapak yang terkasih itu dipanggil pulang, Bapak kita yang di sorga. Nah, satu saat Bapak ini bersaksi kepada saya atau cerita sesuatu. Bapak ini adalah orang yang pintar sekali memainkan sebuah alat musik. Dia punya karunia untuk bermusik. Kalau main gitar, wow, orang bisa kagum. Yang kedua, Bapak ini dianugerahi apa? Karunia untuk pintar sekali dengan apa ya? Kecakapan tangannya. Dia bisa melukis dengan bagus. Dia bisa bikin sketch itu bagus sekali nih orang. Beberapa cover-cover kaset rohani yang lama-lama itu dia yang bikin cover dulu. Sebelum ada dunia digital seperti ini. Dia yang sketsnya. Satu saat dia pelayanan. Kancing bajunya dibuka dua.
Wah, supaya keren kan, zaman-zaman dulu gitu ya. Kancing baju dibuka dua, dia main gitar. Kemudian gembala jemaat di situ. Dia ngaku itu adalah salah satu orang yang dia sebut sebagai bapak rohaninya, bukan sekedar gembala saja. Jadi itu gembala, pemimpin rohani di situ dan juga bapak rohaninya. Negur dia, negurnya lembut loh. Ayo berubah, yang rapi tampilannya. Itu kancingnya dipasang. Saudara tahu, bapak ini marah besar, mukanya berubah. Setelah itu ditaruh gitarnya dan tidak pernah mau pelayanan. Saya kepahitan di tempat ini. Wah. Jadi jangan gampang-gampang kalau ketemu orang, saya kepahitan di gereja itu. Selidiki dulu, jangan-jangan dia bikin rusuh, saudara. Kayak orang ini. Satu saat dia main gitar. Wah, udah lama nggak pelayanan, nggak mau lagi melayani Tuhan. Dia kepahitan cuman gara-gara kancing. Pada suatu saat dia main gitar, mungkin di kantornya, saya lupa ya. Di kantor kalau nggak salah itu ada acara Natal kecil kantor. Bapak itu main gitar. Ketika dia main gitar, dia bisa lupa semua seluruh chord yang pernah dia pelajari. Padahal dulu kalau main gitar, wow. Kalau pemain musik pasti tahu lah. Ketika bermazmur, satu timnya itu mainnya jazz. Kalau main tuh jazz kalau sedang bermazmur, wah itu semua musik, pemain musiknya udah TikToknya udah luar biasa. Main jazz, wah. Tapi hari itu satu chord pun dia tidak bisa. Pakai gitar akustik biasa itu. Dan dia menangis. Terus dia mencoba untuk gambar pada waktu itu. Nggak bisa sama sekali. Dan saya lihat dengan sendiri, saya minta bukti. Sekarang Bapak coba bukti, gambar sesuatu. Nggak bisa. Saya kasih gelas sama apa? Nggak bisa. Dicabut semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita pokok anggur yang menuntut bukti adanya buah. Bapak kita pengusaha yang menuntut bukti ada hasil dalam diri kita. Kalau hari ini kita berkata, saya masih punya ikatan ini, ikatan dosa itu, ikatan yang gak benar ini, saya masih hidup. Oh ya, suatu saat kematian itu datang tiba-tiba. Kematian itu datang tiba-tiba. Suatu saat ketika pada waktu kita selesai, saya pesan jemaat yang terkasih, jangan sampai kita didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia itu gratis, tapi kasih karunia itu sangat tidak layak untuk tidak dihormati. Kalau kita mengasihi Allah, kita respect dengan kasih karunia Allah, apa saja yang membuat dosa kita hari ini, ikatan-ikatan dosa apapun, lepas. Bapak Ibu, saya pernah seorang anak muda datang kepada saya. Waduh Kak Sony, saya gak suka di gereja itu ditekankan kehidupan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Wah, saya diusir. Merasa diri saya gak hebat, merasa diri saya yang kurang. Saya diusir dari gereja itu, saya dicopot dari jabatan ketua. Oh gitu ya. Satu saat saya ketemu di gereja di mana anak muda itu dulu dari situ. Ternyata sudah tahu apa? Singkat cerita, ternyata dia punya ikatan merokok. Firman lagi disampaikan, dia merokok. Bapak Ibu, dia keluar, dia merokok. Dia bawa minuman keras, kemudian dia masuk lagi. Ya otomatis ada diaken atau ada pengurus negur dia. Setelah itu dilaporkan kepada Bapak Gembala. Dan kemudian dirapat, anak ini diskors. Bukan dikeluarkan langsung, diskors dulu. Tapi dia ngomong keluar apa? Anak muda ini, gereja itu gak punya kasih. Gereja itu, wah. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Kita harus belajar. Banyak orang menuntut Tuhan. Banyak orang menuntut orang lain sempurna. Tapi sangat tidak banyak orang yang menuntut dirinya untuk dikoreksi, untuk berubah. Nggak ada. Sukanya menyalahkan yang lain, tapi tidak bisa melihat dirinya. Nudingnya ke sana. Dia bisa lihat semut
Dia bisa lihat semut jauh di sana, tapi dia tidak bisa melihat balok, tidak bisa melihat gajah yang ada di depan matanya sendiri, di kelopak matanya. Yang ketiga, yang terakhir, berkata demikian. Firman Tuhan ini. Matius 28, mulai ayat 16 berkata demikian. Matius 28, mulai ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus, yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang-orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ini berbicara apa? Yang pertama, ada tanda Kristus, ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekristenan yang bukan sekedar adalah kekristenan yang produktif, yang menghasilkan sesuatu. Sehingga pokok anggur disukacitakan. Bapa kita yang pengusaha pun itu senang melihat kehidupan kita. Mempermuliakan dia dan menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga adalah kita menyelesaikan kehendak Tuhan. Yang ketiga itu amanat agung. Ke-11 murid itu ragu. Ke-11 murid itu berbicara tentang siapa, Bapak Ibu? Orang Kristen, orang percaya. Ya. Orang Kristen atau orang percaya. Tetapi di antara mereka ada yang masih ragu. Tapi Tuhan baik. Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan meneguhkan. Aku adalah Tuhan. Memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Itu aku pegang. Jadi jangan ragu lagi. Bapak Ibu yang terkasih. Engkau dimampukan Tuhan untuk melakukan amanat agung. Kuasa Tuhan ada di atasmu. Hikmat Tuhan ada di atasmu. Keberanian Tuhan ada di atasmu. Pengurapan daripada Allah Roh Kudus ada di atasmu. Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Pergilah. Dikatakan itu. Jadikanlah. Baptiskanlah mereka. Jadikan mereka muridku, yaitu murid Yesus Kristus. Bukan murid Sony Eliazar, bukan murid Bethesda. Jadikan mereka murid Kristus. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan berkata, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Tinggal apa sih ayat ini sebetulnya? Tinggal keputusan kita untuk berani memberitakan Injil. Penginjilan itu bukan sekedar cuap-cuap, Bapak Ibu yang terkasih. Injil itu berita sukacita. Injil itu berita damai sejahtera. Injil itu berita keselamatan. Jadi saya tidak pernah setuju sampai sekarang kalau ada orang memberitakan Injil tapi menjelekkan agama lain, tapi menjatuhkan agama lain, tapi mendiskreditkan agama lain. Itu salah. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Penginjilan itu adalah membangun persahabatan, membangun hubungan yang benar. Di mana di dalam persahabatan, di dalam hubungan itu kita melepaskan kuasa Kristus, kita melepaskan gaya hidup Kristus, kita menggambarkan gaya hidup Kristus, bukan kasar, bukan ngawur, bukan mengajak orang jadi benci. Itu salah gaya penginjilan seperti itu. Tetapi gaya penginjilan kita, gaya penginjilan yang diajarkan oleh Tuhan, kita menyatakan kasih, kita menyatakan kebenaran, bukan menyatakan permusuhan, bukan membangkit-bangkitkan kebencian dari pihak lain. Salah. Saya serukan dari mimbar ini, jangan pernah kita melakukan gaya penginjilan seperti itu. Mari kita lakukan gaya penginjilan yang produktif, gaya penginjilan yang penuh kasih. Bukan memaksa-maksa, bukan mengajak orang bertengkar,
tapi gaya penginjilan yang mengatakan kebenaran sebenarnya, tetapi di dalam kasih. Tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu kita memusuhi, membangkitkan kebencian dari orang lain. Nggak perlu. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal hari ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. 1, kekristenan yang bukan sekedar adalah kekristenan, ada tanda Kristus, yaitu perubahan hidup yang serupa dengan Kristus. Sifat-sifat karakter lama kita buang. Buah roh. Kehendak Tuhan yang kedua yang hari ini kita pelajari apa? Kita menjadi orang Kristen yang terbukti produktif dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita menyelesaikan kehendak Tuhan, yaitu amanat agung. Di keluarga Anda, di kantor di mana Anda bekerja, di pelayanan di mana kita JKI Bethesda ini kita sedang bangun. Mari bersama-sama kita pegang kehendak Allah ini dan kita hidupi kehendak Allah sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa setelah firman Tuhan ini dan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau mengajar kami ya Tuhan. Hari ini kami memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami putuskan ya Tuhan seperti firman-Mu. Kami mengejar kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam segala kehendak-Mu. Kami tidak mau menjadi Kristen yang sekedar atau bukan sekedar Kristen. Kami tidak mau Tuhan. Kami putuskan menjadi pelaku-pelaku firman yang menangkap kehendak-Mu hari ini dan yang menghidupi kehendak-Mu. Tuhan, hari ini hamba mengangkat tangan, mohon kepadamu ya Tuhanku ya Rajaku, anugerahkan kepada seluruh sidang jemaat hari ini, jemaat yang Kau kasih, jemaat yang Kau cintai, anugerahkan kepada mereka kasih karunia. Dan Allah Roh Kudus, hamba mohon Engkau remakan firman ini pada saat mereka berjalan, pada saat mereka bekerja, pada saat mereka di rumah, pada saat mereka pelayanan. Roh Kudus, hamba mohon, remakanlah firman ini di dalam hati dan pikiran seluruh umat-Mu. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka punya kekuatan untuk menghidupi firman-Mu. Mereka selalu diingatkan oleh Engkau Roh Kudus untuk menghidupi kehendak-Mu. Dan yang terutama hari ini, mereka memutuskan untuk menjadi sadar menghidupi kehendak-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba percaya Engkau menjamah seluruh sidang jemaat-Mu. Dan hamba mohon ya Tuhan, anugerahkanlah pertumbuhan rohani. Anugerahkanlah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan iman, pertumbuhan pengharapan, pertumbuhan kasih dalam kehidupan sidang jemaat-Mu saat ini. Dan seluruh keluarga besar di Yayasan Bethesda Ministry, keluarga besar JKI Bethesda, baik yang di BSD, di Tanjung Priok, dan juga yang ada di Bekasi. Anugerahkanlah pertumbuhan rohani ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah roh takut akan Tuhan yang menguasai seluruh pikiran dan hatimu. Dan roh takut akan Tuhan itu selalu berbicara tentang firman Tuhan dalam kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayanan-pelayananmu, diberkatilah hasil usahamu. Dimanapun kau berada, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu nyata di dalam keluargamu, nyata di dalam pekerjaanmu, nyata di dalam pelayananmu. Dan terimalah berkat kesehatan jasmani juga. Sehingga dimanapun kau berada, engkau tetap sehat. Segala berkat ini menyertai-mu
dan menjadi kenyataan dalam kehidupanmu dan keluargamu. Sejak sekarang sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom keluarga Bethesda, berikut kami informasikan warta kegiatan sepekan JKI Bethesda BSD. Bethesda Renungkan Injil adalah program baca Alkitab satu pasal satu hari yang dilaksanakan setiap hari dan diikuti oleh semua anggota jemaat JKI Bethesda BSD. Jika berminat mengikuti program ini, silakan menghubungi Bapak Yofri Michel di nomor 087888070505. Bethesda Renungkan Injil di Balik Jeruji adalah program baca Alkitab satu pasal satu hari bagi saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara. Doa pagi Bethesda dilaksanakan setiap hari Senin dari pukul 5 sampai 6 pagi. Mari kita memulai minggu ini dengan berdoa syafaat bersama-sama dan belajar firman Tuhan dan melakukannya sepanjang minggu ini. Pemuritan Bethesda. Mari bergabung dalam pemuritan Bethesda yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 2 November pukul 19.30 sampai dengan 21.30 dengan pembicara Bapak Iksan Ferdinand Paluku. Dukung dan doakan proses pembangunan rumah singgah Rumah Cahaya Bethesda yang berlokasi di Serpong Lagun, Klaster Pelikan, Tangerang Selatan. Dukung dan doakan juga proses renovasi gedung gereja JKI Bethesda BSD yang berlokasi di Jalan Batam Blok J3 nomor 5 Nusa Loka BSD. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Sekian warta kegiatan sepekan JKI Bethesda BSD untuk minggu ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.